Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imba Bahtiar di channel Belajar Matematika. Tapi matematikanya yang gampang-gampang aja ya. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang PPU. Wah, apa ini PPU? PPU ini pengetahuan dan pemahaman umum, salah satu subtes di UTBK SNBT ya. Ini khusus untuk para pejuang PTN kita ini, tetap semangat ya. Saya hadirkan lagi ini satu paket soal ya yang terdiri dari 20 soal dan pembahasannya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk persiapan ya menghadapi UTBK SNBT. Oke, langsung saja kita masuk ke soal-soalnya ya. Oke, soal nomor 1. Ya, seperti biasa teman-teman silakan pause dulu videonya, lalu teman-teman baca teksnya juga ya, jawab sekalian soalnya ya, baru nanti lihat pembahasannya. Ya, untuk latihan-latihan lah gitu ya. Oke, kalau saya nih langsung aja ke soalnya ya. Kata mengonsumsi pada kalimat 1 harus diperbaiki menjadi ya mengonsumsi ya di kalimat 11. Oke. Di sini di kalimat 11 ini dan memperbanyak, lalu berikutnya mengonsumsi air putih ya. Di sini memperbanyak mengonsumsi. Nah, ini terdengar agak kurang pas ya. Kenapa? Memperbanyak ini kata kerja. Mengonsumsi juga kata kerja. Jadi habis kata kerja lagi. Ini kurang pas ya. Biasanya habis kata kerja itu kalau mau diikuti sebelum objeknya gitu ya. Nah, kata kerja ini kalau mau diikuti ya paling diikuti oleh kata benda yang berfungsi sebagai penjelas atau yang menerangkan kata kerjanya gitu ya. Kebetulan di sini kan mengonsumsi yang menjadi terangan dari kata memperbanyaknya ya. Tetapi mengonsumsi adalah kata kerja, jadi kurang pas. Oke. Nah, kalau diganti pilihannya kan ya A nih. Kalau diganti dengan mengkonsumsi ini sama aja ya dengan mengonsumsi, dan ini bukan bentuk baku, jadi udah bukan opsi lah ya. Bagaimana dengan konsumsi? Nah, ini konsumsi ini kata benda ya. Nanti kita coba cek, ini udah pas nih kata bendanya gitu ya. Jadi setelah kata kerja kata benda, oke lah gitu ya. Kita cek dulu ya pilihan yang lain. Kalau dikonsumsi ini kata kerja dan kata kerja pasif pula gitu ya. Ini bukan opsi. Kalau konsumtif ini kata sifat ya, gak pas juga ya. Kalau konsumen ini kata benda tapi dia menerangkan orang ya, sebagai orang. Nah, berarti di sini yang paling pas itu pilihannya yang B ya. Jadi kalimatnya kalau mau diganti itu jadinya bahwa ia sudah melaksanakan sahur dan memperbanyak konsumsi air putih ya. Itu lebih pas ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang B. Oke, berikutnya nomor 2. Dalam teks tersebut terdapat penggunaan konjungsi yang salah, yaitu yang A, konjungsi maka dalam kalimat 4. Kita cek mana kalimat 4 ya. Nah, ini ada kata maka di sini ya. Bagi seseorang yang mengaku beragama Islam, maka berpuasa tentu saja menjadi sesuatu yang wajib, kecuali bagi yang berhalangan. Ini dari bahasanya aja udah gak efektif banget ya. Udah ada kata maka, berpuasa tentu saja gitu ya. Wah, ini udah sangat-sangat. Kita nggak bahas soal itunya ya, tapi kita bahas konjungsinya. Apakah maka ini pas diletakkan di sini gitu ya. Dan ini ternyata kurang pas ya teman-teman ya. Jadi justru kehadiran maka ini yang membuat kalimatnya kehilangan klausanya ya. Oke, kita cek coba. Kita cek dulu ya yang pilihan lain. Konjungsi ketika dalam kalimat 5 ketika. Hal mengasihkan lainnya ketika bulan puasa. Ini nggak ada masalah ya. Konjungsi sehingga pada kalimat 6. Nah, ini sehingga. Berbagi takjil sehingga di sepanjang jalan. Nah, ini enggak juga, sepertinya tidak ada masalah ya. Berikutnya konjungsi dan dalam kalimat 8. Nah, ini menahan lapar dan juga haus. Nah, seseorang harus mampu menahan lapar dan juga haus, dan itu ini dannya sendiri ini nggak ada masalah ya, udah pas ya. Cuman di sini ada kata juga gitu ya, haus dan itu, waduh ini
kalimatnya tidak efektif. Tapi lagi-lagi kita nggak bahas soal kalimat efektifnya ya. Yang kita bahas di sini soal konjungsi dannya ini. Konjungsi dan di sini nggak ada masalah ya. Oke, terus berikutnya adalah konjungsi karena di kalimat 9. Kalimat 9 ini nih, hal itu sangatlah wajar karena tubuh, ini gak ada masalah ini. Jadi ya karena yang kurang pas ya, maka ya pilihannya adalah yang A ya, konjungsi yang salah. Oke, berikutnya nomor 3. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 6 adalah, oke kita cek dulu kalimat 6 ya. Titik-titik, tidak jarang ada yang berbagi takjil. Dan ini bukan konjungsi antar kalimat ya, jadi memang nggak pas ya. Di sisi lain berarti ini juga kurang pas ya. Ya karena ini berarti ada ide lain gitu atau apa. Terus namun juga ini kan konjungsi kontradiktif ya. Sedangkan di sini kalimat 6 ini kan tidak ada ya yang kontradiktif atau enggak kontradiktif dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 5. Di sini bicara tentang suasana mengasihkan di bulan Ramadan ya. Tidak ada yang kontradiktif. Oke. Jadi pilihan yang mungkin adalah di samping itu, yang D bahkan ya, yang mana yang kita pilih? Oke, kita cek di samping itu, ini fungsinya itu kalimat berikutnya itu jadinya info tambahan. Sedangkan kalau kita gunakan konjungsi bahkan itu, maka kalimat 6 menjadi kalimat penekanan ya atau penegasan gitu. Nah, kalau kita cek di sini kalimat 5 dan 6 gitu ya. Nah, kalimat 6 ini fungsinya adalah untuk menguatkan kalimat yang 5, karena di paragraf ini bicara sesuatu tentang hal-hal mengasihkan di bulan puasa gitu ya. Nah, jadi fungsi dari kalimat 6 ini adalah kalimat untuk memperkuat kalimat yang 5 gitu ya. Nah, maka pilihan yang paling pas di sini adalah yang bahkan ya. Di kalimatnya menjadi hal mengasihkan lainnya ketika bulan puasa adalah saat seseorang membeli aneka ragam jenis makanan dan juga minuman ketika berbuka puasa. Bahkan tidak jarang ada yang berbagi takjil gitu ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Berikutnya soal nomor 4. Kalimat 5 dalam teks tersebut tidak efektif. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 5 agar menjadi efektif adalah kecuali. Jadi ada kecualinya nih ya. Jadi kita akan cari yang justru yang tidak membuat efektif ya, gitu ya. Oke, pilihan A. Penulisan kata puasa seharusnya diganti dengan puasa. Ini maksudnya P-nya di sini ya. Kita cek. Nah, ini benar ya. Jadi penulisan yang pakai huruf besar itu penulisan bulan ya. Bulan di sini ya kayak Januari, Februari, Maret dan seterusnya lah ya. Itu nama bulan itu memang besar gitu. Tapi kalau puasa itu tidak termasuk nama bulan ya teman-teman ya. Gitu. Makanya ini harusnya kecil ya. Yang B, mengganti kata puasa dengan Ramadan. Ya kita lewat dulu dah ya. Berikutnya adalah menghilangkan kata jenis. Maksudnya yang B ini kita lewat dulu karena ya kita belum tahu urgensinya ya. Kita cek dulu deh yang C. Yang C menghilangkan kata jenis. Oke. Di sini kan puasa adalah saat seseorang membeli aneka ragam jenis makanan. Nah, ini jenis di sini membuat tidak efektif ya. Karena udah ada ragam di sini. Ragam terus jenis pula gitu ya. Jadi kalau dihilangkan ini jadi lebih bagus ya. Ini memang harus dihilangkan jenis. Jadi yang C itu betul ya untuk buat efektif. Berikutnya menghilangkan kata juga. Nah, ini kan ada dan. Jadi kalau ada juga, aduh bahasanya nggak enak banget. Nah ini nggak efektif gitu ya, berlebihan ya. Udah dan cukup aja. Jadi membeli aneka ragam makanan dan minuman. Nah seperti itu aja ya. Jadi jenis dan juganya ini harus dihilangkan. Jadi ini udah betul. Berikutnya yang E, mengganti konjungsi ketika sebelum kata berbuka. Diganti dengan untuk. Mari kita cek. Nah ini
Membeli aneka ragam makanan dan minuman ketika berbuka puasa. Nah, memang harus diganti ya, kata ketika ini nggak pas ya. Membeli aneka ragam makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Jadi ya lebih cocok untuk ya. Karena membeli makanan dan minuman itu ya tujuannya nanti untuk berbuka puasa gitu kan, bukan ketika berbuka puasa. Ya jadinya dia nggak puasa ya, karena beli makannya pas puasa gitu ya. Ya, jadi ini jawaban yang yang tidak tepat, berarti yang B ya. Pilihannya adalah yang B. Ya, karena kecuali. Jadi nggak urgent banget ya ganti puasa dengan Ramadan ini. Tidak mempengaruhi efektivitas kalimat gitu ya. Itu nomor 4. Berikutnya nomor 5 ini. Hasil penggabungan kalimat 7 dan 8 yang efektif adalah, nah di sini kalimat 7, untuk dapat menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sulit. Sedangkan kalimat 8-nya adalah seseorang harus mampu menahan lapar dan juga haus. Dan itu menjadi tantangan yang amat berat, terlebih ketika awal-awal pelaksanaan puasa. Oke, kita kaji satu-satu ya. Di sini di kalimat ketujuh ini, untuk dapat, udah untuk dapat gitu ya. Ini nggak efektif banget ya. Kalau dihilangkan sepertinya tidak masalah ya. Terus berikutnya adalah sesungguhnya itu adalah, udah sesungguhnya adalah pula gitu ya. Nggak efektif banget gitu ya. Jadi sesungguhnya itu bisa kita hilangkan ya. Itu untuk kalimat pertamanya atau kalimat 7 di sini maksudnya ya. Kalimat 7 kalau kita hilangkan kata-kata ini ya, yang saya tandain merah ini jadinya seperti ini. Menjalankan puasa selama 1 bulan penuh adalah hal yang sulit. Nah, ini lebih efektif ya gitu. Dibandingkan tadi ada kata untuk dapat, sesungguhnya itu gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke kalimat yang 8. Nah, di sini dan juga gitu ya. Ini nggak efektif ini ya, juganya ini. Berikutnya adalah karena juga ini nanti kita hilangkan. Lalu di sini dan itu, kan di sini udah ada dan ya. Harus mampu menahan lapar dan haus. Dan itu menjadi ini dan ya. Kita ganti ini, harus kita ganti supaya pas. Kata ganti yang pas ini pakai yang gitu ya. Menahan lapar dan haus yang menjadi tantangan. Nah, yang di sini karena kalau ini diganti yang, berarti ini jangan yang lagi ya. Sehingga kalimat kalimat keduanya ya, yang amat ini nanti kita hilangkan ya, karena kita dan itunya kita ganti dengan yang ya. Sehingga ketika awal-awal nih hilangkan saja awal, jangan dua kali gitu ya. Hingga kalimat yang kedua menjadi seperti ini ya. Seseorang harus mampu menahan lapar dan haus yang menjadi tantangan berat, terlebih ketika awal pelaksanaan puasa gitu ya. Nah, ini kita gabung nih kalau udah efektif dengan cara seseorang ini kita hilangkan gitu ya, karena kita gabung. Kalimat yang ini yang pas ya. Menjalankan puasa selama 1 bulan penuh adalah hal yang sulit karena konjungsinya menggunakan karena ya. Karena harus mampu menahan lapar dan haus yang menjadi tantangan berat, terlebih ketika awal pelaksanaan puasa gitu ya. Jadi ketika digabung ini seseorangnya ini kita hilangkan ya, diganti dengan konjungsi karena kita gabung dengan kalimat sebelumnya gitu ya. Jadi jawabannya yang pas yang ya. Berikutnya soal nomor 6. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 9? Oke, kita cek kalimat 9 ya. Hal itu sangatlah wajar karena tubuh seseorang tengah beradaptasi dengan sesuatu yang baru, di mana sebelumnya aktif sarapan di jam sekian, maka di bulan puasa seseorang harus melaksanakan sahur. Oke ya, kita analisis dulu nih bagian-bagiannya ya. Nah, di sini ini kan ada perubahan gitu ya, di mana sebelumnya aktif sarapan lalu jadi sahur gitu ya.
Nah, ini terkait dengan kalimat sebelumnya, yaitu ada kata beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jadi kalimat ada adaptasi itu artinya dari yang lama dengan yang baru gitu ya, ada perubahan ya. Yang lamanya sarapan, yang barunya sahur ya. Kurang lebih seperti itulah ya bahasa di kalimat 9. Lalu kita jadikan lebih baik ya. Oke. Yang A, hal itu wajar karena seorang tengah beradaptasi dengan sesuatu yang baru ketika, nah ini nggak pas ya, ketika konjungsinya nggak pas, jadi bukan opsi ya. Yang B, hal itu sangatlah wajar karena tubuh seseorang tengah beradaptasi dengan sesuatu yang baru, yaitu mengubah waktu sarapan menjadi sahur. Nah ini pas ya. Kita cek dulu pilihan yang lain ya. Hal itu sangatlah wajar karena tubuh sedang beradaptasi dengan perubahan pola makan ya. Sarapan menjadi sahur. Sarapan menjadi sahurnya betul, tapi di sini tidak bicara pola makan ya, cuman bicara waktu saja. Jadi ini bukan opsi. Yang D, hal itu sangatlah wajar karena tubuh seseorang harus beradaptasi dengan waktu makan yang baru, yaitu melaksanakan sahur. Nah, ini kurang pas ya, karena tidak menjelaskan perubahan ya, adaptasinya ya. Langsung to the point aja gitu ya, ke sahurnya. Padahal kan harusnya sarapan juga berubah menjadi sahur, itulah bentuk adaptasinya. Jadi itu juga kurang, bukan opsi ya. Yang E, hal itu sangatlah wajar karena tubuh seseorang sedang beradaptasi dengan sesuatu yang baru, yaitu harus melakukan sahur, bukan lagi, ini kurang efektif ya. Kurang efektif ya. Oke, jadi pilihannya memang yang B ya, yang pas. Oke, berikutnya soal nomor 7. Dalam teks tersebut, kata yang tidak mengalami nominalisasi adalah, apa itu nominalisasi? Jadi nominalisasi itu adalah perubahan kata kerja atau sifat menjadi kata benda gitu ya. Biasanya dilakukan dengan menambahkan afiks ya, boleh akhiran, boleh awalan, atau awalan dan akhiran gitu ya. Sehingga kata yang awalnya kata kerja menjadi kata benda gitu ya. Oke. Di sini tantangan, sarapan, pelaksanaan, perasaan ini sama ya, kata benda. Yang bukan kata benda adalah beragam ya. Beragam ini kata sifat ya. Jadi yang tidak mengalami nominalisasi adalah yang D ya. Oke, berikutnya nomor 8. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah ya, kita bicara judul. Oke, judul apa sih itu judul? Judul itu merupakan suatu kalimat atau rangkaian kata yang merangkum pokok bahasan atau tema utama dari suatu tulisan atau karya. Tujuan judul adalah memberikan gambaran singkat dan menarik tentang apa yang dapat diharapkan pembaca ketika membaca teks atau karya tersebut. Sebuah judul haruslah informatif, menggambarkan inti dari isi teks dan dapat menarik perhatian pembaca. Oke, kita cek bacaannya ya. Ini tentang apa sih? Oke. Di paragraf pertama ini bahasa yang muncul itu soal usulan. Ya, ini kaitannya semua kan, kalau teman-teman sudah baca, ini soal usulan-usulan ya, usulan-usulan perubahan nama gitu. Ya, jadi pilihannya yang B ya. Ya, berikutnya soal nomor 9. Dalam paragraf pertama terdapat kalimat yang tidak koheren. Ini kalimat tidak koheren ya. Tapi di sini konteksnya paragraf ya, gitu. Artinya ini pertanyaannya menanyakan kalimat yang mana yang tidak koheren dalam paragraf pertama gitu ya, kurang lebih itu. Nah, koheren ini bicara tentang kesinambungan ide ya, keselarasan gitu ya. Jadi idenya tuh nggak loncat-loncat gitu ya. Kita cek ya di sini di paragraf pertama. Paragraf pertama ini kurang lebih bicara tentang perubahan nama dari
Ciptaker ya, RUU Ciptaker ya. Karena di kalimat pertama nih melakukan pembahasan perdana RUU Ciptaker kemarin. Ya, muncul usul agar peraturan dirubah atau perubahan ya. Sementara itu fraksi PAN meminta pembahasan ditunda. Itu kalimat yang ketiga. 4. Usulan perubahan itu muncul karena oke, kita nih di sini di kalimat ketiga nih. Di sini kan bicaranya tentang pembahasan itu ditunda gitu ya. Padahal kalimat sebelumnya kan ini bicara usulan perubahan ya, usulan perubahan. Terus kalimat berikutnya juga usulan perubahan gitu ya. Makanya di sini kalimat 3 ini nggak koheren gitu disebutnya ya. Kenapa ya? Karena tadi kalimat kedua ngomongin perubahan gitu ya. Kalimat keempat juga ngomongin perubahan gitu ya. Sedangkan dia sendiri di tengah-tengah bicara penundaan ya. Itulah contoh yang nggak koheren. Jadi jawaban ini yang kalimat ketiga ya. Berikutnya soal nomor 10. Kalimat 9 pada teks tersebut tidak efektif. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah kalimat 9 ya. Kita cek di sini nih ya kalimat 9 ya. Karena dari 11 klaster hanya satu klaster yang membahas Ciptaker, maka dia sepakat jika nama RU diganti gitu ya. Ini kalau dilihat dari jenis kalimatnya ini merupakan kalimat sebab akibat gitu ya. Karena di situ ada karena dari judul karena dari 11 klaster gitu ya. Ini ada sebab akibat. Nah, sebab akibat ini biasanya menggunakan konjungsi jika maka, atau juga kita bisa gunakan konjungsi karena. Nah, di sini pakai karena ya. Tapi ini konjungsi ini ada fungsi masing-masing ya. Ada perbedaan penggunaannya. Nah, jika maka ini digunakan apabila kalimat sebab akibatnya ini berupa hipotesis atau pengandaian. Ya. Jadi kejadiannya itu ya belum tentu terjadi juga gitu ya, atau hipotesis. Jika A maka B gitu ya, ya seperti itulah. Jika hujan jalan basah gitu ya, maka jalan jadi basah. Ya kan belum tentu hujan, jalan juga belum tentu basah gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Sedangkan karena ini kita gunakan kalau kalimat sebab akibatnya ini sesuatu yang faktual atau nyata ya. Faktual atau nyata. Atau kalau contoh nih seperti ini, misalkan ada seseorang terpleset lalu orang lain tuh nanya gitu ya ke yang lihat, itu kenapa dia jatuh. Nah, maka yang ditanya jawab dia jatuh karena terpleset. Nah, kita gunakan kata karena itu faktual, keadaannya sudah terjadi atau sedang terjadi kan gitu ya. Kita nggak mungkin misalkan menggunakan jika maka. Jadi ketika ditanya kenapa dia jatuh gitu, kalau pakai jika maka berarti kita jawabnya begini, jika dia jatuh maka dia terpleset gitu. Nah, nggak mungkin seperti itu kan, bahasanya kan nggak pas gitu ya. Ya oke, kita cek kalimat 9 ini merupakan kalimat faktual karena ini memang lagi dibahas gitu ya. RUU ini udah ada dan dibahas gitu ya. Makanya ini bicara faktual. Makanya konjungsi yang kita gunakan adalah karena, bukan jika maka. Ya, di sini udah pas menggunakan karena. Nah, yang menjadi tidak pas di sini ada maka, ya. Tadi maka ini kalau mau dipasangkan itu biasanya dipasangkan dengan jika kan, jika maka itu yang pertama. Yang kedua, karena itu konjungsi karena ini dia biasanya bekerja sendiri gitu ya. Ya, nggak ada pasangan seperti jika maka gitu, ya. Makanya ini kurang pas ya. Nih kita cek perbaikannya. Yang A karena nih ya, yang A ya. Tapi di sini ada jadi gitu ya, nggak pas ini. Berarti ini bukan pilihan ya. Berikutnya sebab ada sehingga ya, ini kurang pas ya. Sebab dari 11 klaster sehingga gitu. Sebab ini mirip karena juga ya. Sendiri biasanya dia. Oke, berikutnya jika dari 11 klaster ada jika, ada maka. Jadi secara konjungsi strukturnya ini udah pas ya. Konjungsi sebab akibat ada jika, ada maka.
Nah, yang jadi masalah tadi sudah kita bahas ya. Kalau konteks kalimatnya ini kurang pas karena kalimat ini adalah kalimat faktual, bukan kalimat pengandaian gitu ya. Makanya yang C juga kurang pas ya. Yang D, dari 11 klaster hanya satu klaster yang membahas ciptaker, sehingga dia sepakat jika nama RUU diganti. Nah, ini udah bener nih ya, udah pas nih ya, menggunakan konjungsi sehingga gitu ya. Di sini sebab akibatnya udah pas gitu ya. Nah, menggunakan sehingga ini udah pas ya. Oke, kita cek yang E. Dari 11 klaster, nah ini tidak menggunakan koma, ini kurang pas ya. Hanya satu klaster yang membahas ciptaker. Maka. Ya, ini juga kurang pas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Berikutnya soal nomor 11. Dalam teks tersebut penulisan kata yang tidak baku yaitu, kita cek yang A, kata dirubah pada kalimat 2. Dirubah. Nah, dirubah ini nggak baku ya. Dirubah. Kata bakunya adalah diubah ya. Kata bakunya adalah diubah. Asal katanya dari kata ubah yang bermakna menjadi lain, berganti menjadi lain. Jadi ini jawabannya udah ketemu yang A langsung ya, karena di sini tidak baku. Kalau kita penasaran dirubah, kalau kata dirubah itu asal katanya dari mana? Asal katanya dari rubah ya. Rubah ini semacam hewan sejenis anjing ya. Jadi memang nggak pas ya. Kurang lebih ini nih kalau teman-teman yang pengen tahu rubah tuh ya. Oke, lanjut aja ya, nomor 12. Sarman, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HPPI, mengusulkan agar RUU Ciptaker dirubah namanya menjadi RUU tentang kemudahan dan berinvestasi. Dengan perubahan judul diharapkan RUU tersebut tidak diributkan lagi. Kalimat 6 dan 7 dapat digabung menjadi satu kalimat. Gabungan kedua kalimat tersebut tanpa mengubah makna dan maksudnya adalah, oke, kita bahas satu-satu nih kalimat 6 dan 7. Oke, ini kalimat 6 bicara tentang perubahan ya, perubahan RUU. Sedangkan kalimat 7 ini bicara tentang harapannya. Ya, jadi dirubah itu tuh kenapa gitu, untuk apa gitu ya. Di sini supaya tidak diributkan lagi gitu ya. Jadi ini ada perubahan lalu ada tujuannya ya, yaitu tidak diributkan ya. Nah, konjungsi dari tujuan ini ya, konjungsinya biasanya kita menggunakan konjungsi ini nanti fungsinya kan untuk menggabungkan dua kalimat ya. Di sini sudah saya tandain nih, yang merah ini adalah kalimat kedua. Di kalimat kedua yang akan kita ganti dengan konjungsi yang pas ya. Jadi ini kan harapannya dengan perubahan judul diharapkan RUU tersebut tidak diributkan lagi. Nanti ini kita akan ganti ya konjungsinya dengan konjungsi tujuan namanya ya. Nah, konjungsi tujuan itu bisa kita menggunakan agar atau bisa juga kita menggunakan supaya ya. Oke, jadi kalimatnya kalau kita gabung menjadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Sarman, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HPPI, mengusulkan agar RUU Ciptaker diubah namanya menjadi RUU tentang kemudahan dan berinvestasi agar tidak diributkan lagi. Kurang lebih seperti itu gabungannya. Tinggal cek saja yang sesuai dengan kalimat baru yang kita buat ini yang mana ya. Ya, di sini yang sesuai adalah yang C. Jadi kalimat agar tidak diributkan lagi ini bisa kita tulis di depan gitu ya, dengan cara menambahkan koma. Jadi yang C ini yang pas. Agar tidak diributkan lagi, kalau di belakang kan langsung ya, kalau di depan pakai koma. Jadi jawaban untuk soal nomor 11
12 ini adalah C. Berikutnya soal nomor 13. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat dalam teks tersebut adalah kita mulai dari A, konjungsi agar pada kalimat 2. Ini tidak ada masalah ya. Muncul usul agar, peraturan nggak ada masalah ya. Konjungsi karena pada kalimat 4. Usulan perubahan itu muncul karena ya nggak ada masalah ya. Konjungsi tetapi pada kalimat 5. Tetapi pada kalimat 5 ya, pekerjaan. Tetapi juga soal investasi ini juga betul ya. Konjungsi namun pada kalimat 13. Namun pada kalimat 13. Namun partainya mengusulkan agar, nah ini juga nggak ada masalah ya. Terakhir ya jawabannya harusnya yang E ya. Karena pada kalimat 14. Kenapa ini salah? Ya karena itu bukan konjungsi antar kalimat ya. Biasanya ia terletak dalam kalimat atau intra. Konjungsi intra kalimat. Jadi ini jawabannya yang E ya. Oke, lanjut. Nomor 14. Simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah apa ini simpulannya? Kita bahas simpulannya dulu ya. Dalam konteks teks atau bacaan, simpulan adalah pernyataan yang merangkum intisari dari teks tersebut. Simpulan haruslah dibuat berdasarkan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam teks. Oke. Ya, kita coba bahas satu-satu ya. Ini ada 4 paragraf. Di paragraf pertama ini bicara tentang usul mengusul ya. Usulan-usulan perubahan ya, yang muncul diakibatkan oleh banyaknya protes atau penolakan ya. Di paragraf kedua juga dibahas lagi soal usulan itu. Nah, di sini udah menjelaskan ada Sarman gitu ya, Ketua PPI gitu. Jadi kalimat paragraf kedua juga bicara soal usulan ya. Paragraf ketiga juga bicara tentang usul-usulan juga gitu ya. Nah, dan kalimat dan paragraf keempat juga bicara usulan juga ya. Jadi ini semuanya bicara tentang usulan untuk merubah ya. Maka yang dari jawabannya yang A, RUU Ciptaker perlu segera dibahas. Nah ini gak sesuai lah ya. Muncul berbagai usulan perubahan. Nah ini yang pas ya. Jadi memang dari tadi kan kita bicara soal usulan-usulan ya, perubahan nama. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf selanjutnya. Oke. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf selanjutnya. Biasanya ini kalau yang udah dibahas ya nggak usah dibahas lagi ya gitu lah kurang lebih ya. Pertama, konsep PNB dan PDB konsepnya. Nah di paragraf ini nih beberapa ketiga, PNB adalah bla 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 gitulah, PDB adalah ya, ini bicara konsepnya ya. Jadi ini sudah dibahas. Jadi kita singkirkan dulu. Berikutnya, cara mengukur pertumbuhan ekonomi dengan PNB dan PDB. Ini bisa nih ya, bisa ya. Karena kan belum dibahas di sini soal kaitan atau cara ukuran dari sisi pertumbuhan ekonomi dengan PNB dan PDB gitu ya. Oke, berikutnya dulu kita cek. Yang C, dampak pertumbuhan ekonomi bagi negara. Ini udah dibahas di paragraf pertama ya. Berikutnya, solusi untuk mengatasi penurunan ekonomi. Ini juga luar konteks lah ya. Yang E, faktor-faktor penyebab peningkatan dan penurunan ekonomi suatu negara. Ini juga nggak pas ya. Oh ya, ini bicara koherensi juga ya, dari paragraf satu ke paragraf yang lain juga ya. Jadi memang ini pilihannya yang B yang pas ya. Lanjut, nomor 16. Menurut bacaan di atas, jika pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat mengalami peningkatan, maka apa yang terjadi? Ya, ini kalimatnya ada di paragraf kedua ya.
Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk suatu negara. Jadi pendapatan rata-rata atau pendapatan per kapita ini kaitannya dengan kemakmuran rakyat di sini ya. Kalau di kalimat yang ini. Jadi pilihan yang benar adalah yang C ya. Makmuran rakyat telah tercapai gitu. Oke, kita lanjut nomor 17. Ya, kita lanjut nomor berikutnya yaitu nomor 17. Ya, di sini pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas adalah ini bicara yang tidak sesuai gitu ya. Yang A, berkurangnya tingkat kemiskinan menjadi indikator peningkatan ekonomi suatu negara. Ya, ini di sini disebutkan ya. Jadi sesuai, yang A pilihannya sesuai. Yang kita cari yang nggak sesuai ya. Yang B, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Ada ya di sini, berarti ini sesuai. Jika jumlah tenaga kerja lebih banyak dari pengangguran, negara tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan ekonomi. Itu juga ada ya di sini. Dibacaan jadi sesuai. Negara bertanggung jawab atas kondisi perekonomian rakyatnya. Ya, kalau teman-teman udah baca secara keseluruhan, itu tidak disebutkan secara spesifik ya. Nah, sedangkan yang E ini sesuai ya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan perbandingan angka dengan tahun sebelumnya. Yang E itu sesuai. Maka ya pilihannya yang D ya. Yang tidak sesuai. Oke, berikutnya soal nomor 18. Makna kalimat yang dicetak miring pada paragraf kedua, ya, yang ini yang cetak miring ya. Yaitu jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Oke, kita cek yang semakna atau ya, maknanya sama. Yang A, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat akan terlihat jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif. Ya, ini sesuai ya. Jadi yang A ini udah sesuai ya. Kalau yang lain kita cek coba ya. Pemerintah akan berhasil dengan efektif melakukan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat terlihat signifikan. Ini salah ya, maknanya jadi kebalik ya. Ya, karena pertumbuhan ekonomi itu akibat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah gitu ya. Kalau yang B kebalik ya. Yang C, pemerintah berhasil melakukan pembangunan karena pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini juga sama ya. Jadi logikanya kebalik ya. Yang D, keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan terlihat signifikan jika masyarakat terlihat bertumbuh ekonominya. Ini juga kebalik ya antara sebab dan akibatnya. Jika pertumbuhan ekonomi terlihat signifikan, pembangunan ekonomi dalam masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil. Ini juga kurang pas ya. Jadi memang yang A pilihannya ya. Oke, kita lanjut saja nomor 19. Gagasan utama yang dimiliki oleh paragraf di atas yaitu, silakan teman-teman baca dulu ya teksnya. Kita langsung saja, gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Jadi gagasan utama itu merupakan ide yang paling penting dalam suatu paragraf. Dan gagasan utama ini biasanya terletak pada kalimat utama. Dan kalimat utama itu apa? Kalimat utama ya kalimat yang ada gagasan utamanya dan menjadi dasar dari pengembangan paragraf tersebut. Dan biasanya, catatan tambahannya biasanya itu di awal-awal kalimat gitu ya. Di awal-awal paragraf. Biasanya ya, berarti nggak selalu. Oke, dalam bacaan ini bicara tentang ulah manusia nih, yang menyebabkan kerusakan. Nah, jadi itu intinya gitu ya. Sisa-sisanya itu menjelaskan saja ya. Maka di sini kita cari yang berkaitan dengan ulah manusia. Ya, ini ada di pilihan A. Maka yang A itulah jawabannya. Berikutnya nomor 20, nomor terakhir ya teman-teman.
Pada teks tersebut penggunaan diksi yang kurang tepat. Ya, diksi yang kurang tepat. Apa sih diksi? Ya, kalau teman-teman penasaran ya, diksi itu adalah pilihan kata ya. Pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Oke. Ya, asumsikan ini teman-teman sudah baca nih ya, bacaannya ini ya. Ini kan bicara tentang ulah manusia gitu ya, yang berdampak pada lingkungan, gitu ya, berdampak pada lingkungan ya. Bahkan di sini bicara tentang bumi secara keseluruhan gitu ya. Oke. Nah, bicara tentang dampak lingkungan di kalimat 3 nih. Salah satu indikator yang menyebabkan adanya kerusakan lingkungan yaitu munculnya degradasi lahan yang terjadi secara nyata di depan mata. Misalnya banyak terjadi bencana alam, terus tanah longsor, kelangkaan air. Nah, tapi di sini bicaranya degradasi lahan, terlampau sempit ya. Jadi diksinya kurang pas ini. Mungkin yang pas itu degradasi lingkungan mungkin ya. Karena kan setelahnya, kalimat setelahnya itu menjelaskannya luas ya. Jadi nggak cuman tanah aja gitu yang dibahas, itu nggak cuma spesifik. Kan lahan itu tanah yang ya kotak-kotak atau lebih spesifik aja gitu. Misalkan lahan perkebunan gitu kan. Jadi lebih terlalu sempit jadi jatuhnya ya kalimatnya atau diksinya gitu ya. Ini yang kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita sudahi dulu sampai di sini ya teman-teman. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan tambahan buat teman-teman latihan ya dalam persiapan menghadapi UTBK. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.